tak sangka, di balik keindahan alam Indonesia yang memukau, terdapat komoditas adat yang memiliki cara yang unik dalam menjaga kelestarian lingkungan mereka. Mereka menggunakan pengetahuan dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi untuk melestarikan sumber daya hutan, laut, dan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Penasaran? Tonton video ini untuk melihat bagaimana komunitas adat di beberapa daerah berinovasi dan beradaptasi untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar mereka. Indonesia, negeri yang kaya akan keanekaragaman budaya, alam, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dari pegunungan di Sumatera hingga pantai di Papua, setiap wilayah memiliki keunikan tersendiri dalam menjaga keseimbangan alam. Di tengah modernisasi yang cepat, masyarakat adat kita tetap memegang teguh nilai-nilai tersebut. Cara hidup mereka mengajarkan bagaimana manusia dapat hidup selaras dengan lingkungan, menjaga keberlanjutan tanpa harus mengorbankan alam. Di Kalimantan, masyarakat adat Dayak memiliki konsep Huma Betang yang mengajarkan pentingnya hidup selaras dengan alam. Mereka mempraktikkan sistem Tane Olen, yang berarti tanah yang dijaga, sebuah kawasan hutan adat yang dijadikan daerah konservasi. Masyarakat tidak diperbolehkan menebang pohon atau berburu di area ini, sehingga keanekaragaman hayati di dalamnya tetap terjaga. Yeay, akhirnya bisa hidup tenang tanpa takut ditebang. Selain itu, mereka juga menggunakan metode tumpang sari, yaitu menanam berbagai jenis tanaman dalam satu lahan, seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Metode ini tidak hanya menjaga kesuburan tanah, tetapi juga membantu mengendalikan hama secara alami tanpa penggunaan pestisida kimia. Lah, gimana cara ganggunya nih? Susah bro kalau tumpang sari. Pindah yuk, pindah. Menurut Food and Agriculture Organization tahun 2023, sistem tumpang sari dapat meningkatkan hasil panen hingga 20% lebih tinggi dibandingkan dengan sistem monokultur. Beralih ke Banten, komunitas adat Baduy memiliki aturan adat yang ketat dalam menjaga keseimbangan alam, dikenal sebagai Pikukuh Karuhan. Mereka menerapkan larangan untuk menebang pohon besar di hutan larangan atau leuweung kolot. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 menunjukkan bahwa kawasan leuweung kolot yang dilindungi oleh masyarakat Baduy mencakup lebih dari 3.000 hektar hutan yang menjadi rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan endemik yang langka. Masyarakat Baduy juga menggunakan hasil hutan secara bijaksana. Mereka hanya mengambil hal-hal yang dibutuhkan saja, seperti rotan, kayu untuk membangun rumah, dan tanaman obat. Ibarat kata, mereka seperti sedang berbelanja di supermarket. Cuma boleh beli yang perlu aja, gak boleh kalah. Menurut Jurnal Kehutanan Indonesia, praktik konservasi yang dilakukan masyarakat Baduy telah berkontribusi pada peningkatan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut hingga 15% lebih tinggi dibandingkan wilayah sekitar yang tidak dilindungi. Sementara itu, di Maluku, masyarakat adat menerapkan sistem sasi, sebuah larangan sementara untuk mengambil hasil laut seperti ikan, kerang, juga terumbu karang di wilayah tertentu. Penelitian dari Universitas Patimura menunjukkan bahwa praktik ini mampu meningkatkan populasi ikan hingga 300% di daerah-daerah yang dikenakan larangan sasi. Dengan cara ini, masyarakat adat tidak hanya melindungi mata pencaharian mereka, tetapi juga ekosistem laut yang rentan terhadap eksploitasi. Di tengah tantangan perubahan iklim dan modernisasi yang cepat, praktik-praktik tradisional seperti Huma Betang, tumpang sari, leuweung kolot, dan sasi menunjukkan bahwa manusia bisa hidup harmonis dengan alam. Mereka mengingatkan kita bahwa menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya soal teknologi canggih, tetapi juga tentang menghargai dan merawat warisan budaya yang telah menjaga alam tetap lestari selama berabad-abad. Wow, menarik bukan? Jadi kalau ada yang bilang cara-cara tradisional ini udah gak cocok lagi, mungkin mereka belum tahu aja bahwa cara-cara ini bisa membuat alam tetap asri dan seimbang bahkan di tengah perubahan zaman.
Setiap langkah kecil yang kita ambil pasti akan berdampak besar terhadap pelestarian lingkungan di masa depan.